Extension, couple extension. Itu lebih sama berapa? Di kamar. Bu, kita aja. Kita mulai saja, Bu. Saya nggak lihat. Sudah berapa ini? Oh ya, Pak Seno, Pak Marwan. Oke, kita mulai ya. Sudah bisa dimulai nih. Siap. Ya, Pak Seno, Pak Marwan. Pak Yati sudah ada belum? Pak Yati sudah ya? Udah, Bu, udah masuk. Pak Yati. Oke. Yang belum Pak Mas Kuni dan Pak Lam Jonar. Ini ada yang hilang apa enggak ini, teman-teman? Pak Mas Kuni hilang, Bu. Pak Mas Kuni hilang? Oke. Udah master S3 dia. Oh, langsung. Oke, Pak Lam Jonar masih ya? Perjalanan Baik, kapan? Oke, makasih. Kita mulai. Ini ya, saya kok kehilangan wajah-wajah ini gimana caranya? Saya kok kehilangan wajah-wajah ini. Nah, itu dia. Baik, Bapak-Bapak, hari ini kita mulai dengan kuliah metodologi riset. Ya. Pertama kali tentu saja kita akan melihat apa itu penelitian ilmiah.
penelitian ilmiah itu apa sebenarnya? Adalah suatu model aplikasi. Aplikasi yang bagaimana? Yang formal dan sistematis. Mungkin kita melakukan penelitian, menurut kita, gini, mungkin di dalam suatu kegiatan sehari-hari bapak-bapak di perkebunan, juga sering mengamati apa bedanya dengan yang dimaksudkan di sini dalam yang kita sebut dengan penelitian ilmiah. Nah, dalam penelitian ilmiah ini kita juga akan mengamati, mengambil data, sama ya seperti di aplikasi ya, seperti pekerjaan sehari-hari. Hanya di sini kita akan secara formal ya, secara formal itu artinya secara resmi ya dan sistematis mempelajari dan memecahkan atau menjawab suatu permasalahan. Dalam hal ini ketika kita melakukan penelitian ya, ketika kita melakukan penelitian mungkin kita ingin memberikan penjelasan ya, ini menyusun suatu penjelasan tentang suatu fenomena. Mungkin kita akan menyusun suatu prediksi terhadap sebuah fenomena ya, memprediksi. Mungkin kita ingin mengendalikan suatu fenomena. Mungkin kita akan memecahkan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu fenomena tertentu ya, yang terjadi di subjek penelitian kita. Dan kemudian dalam suatu batasan yang ditentukan. Jadi bapak-bapak, dalam proposal bapak-bapak itu nanti akan ada batasannya. Jadi bapak-bapak akan, aku membatasi ini, tidak lebih dari ini. Begitu, jadi ada batasannya. Itulah yang dimaksud dengan penelitian. Nah, kalau dalam kehidupan pekerjaan kita, batasannya apa? Batasannya adalah bidang kerja kita, ya. Tapi kalau di sini itu bukan itu. Batasan kita di sini bukan bidang pekerjaan kita, tetapi batasan dalam sudut pandang penelitian tersebut. Ya, nanti akan kita ketahui ini selanjutnya. Nah, kita masuk dalam dunia ilmiah, dunia penelitian ilmiah, itu cirinya apa? Yang pertama kritis dan analitis. Artinya apapun bahan atau data atau fenomena yang kita temukan, kita memiliki suatu standar cara berpikir yang tertentu, ya, yaitu yang dengan cara analitis. Nah, ini ada logis, ya. Jadi analitis ini nanti kaitannya dengan logika, ya. Kemudian logis itu ada argumentasinya. Yang pertama, mempunyai argumentasi ilmiah. Jadi nanti di dalam penelitian Bapak-Bapak ketika sudah menemukan fenomena, yaitu data yang diperoleh, maka Bapak-Bapak akan membuat analisis, ya, analisis statistik, kemudian mendapatkan hasil, kemudian memberikan argumentasi atas hasil tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan argumentasi ilmiah. Argumentasi tersebut tidak boleh asal, tetapi mempunyai dasar ilmiahnya, mempunyai dasar ilmiah itu mempunyai landasan teorinya. Ya, jadi argumentasi ilmiah itu demikian. Kemudian berpikir rasional berdasarkan fakta, bukti yang ada itu fakta, data. Ya. Kemudian yang ketiga bersifat objektif. Jadi kalau kita bersifat objektif, itu kita bisa membedakan antara fakta dan opini, ya, antara fakta dan opini. Jadi kita inginnya itu kalau hujan itu seks rasionya semakin banyak, itu keinginan kita, opini kita. Tapi faktanya bagaimana? Apakah demikian? Nah, itulah yang namanya penelitian. Jadi kadang-kadang kita ingin ke sana, tapi ternyata hasilnya tidak sedemikian. Ketika setelah dianalisis, wah, kukira itu berpengaruh ya. Ternyata ketika sudah dianalisis ternyata non signifikan. Begitu. Kemudian menguraikan fakta tanpa menggunakan pendapat pribadi. Ya, jadi fakta itu nanti kita argumentasikan dengan dasar ilmiah itu tadi.
Kemudian secara konseptual dan teoritis. Jadi mampu memformulasikan pemikiran dalam konsep yang jelas berdasarkan teori. Ya, ini kembali lagi ya. Jadi setelah nanti mendapat data, Bapak-bapak akan membuat suatu konsep teori dogma ya. Teori baru ya, teori baru berdasarkan data Bapak-bapak. Nah, teori yang dibuat oleh Bapak-bapak itu dasarnya teori yang sudah ada. Kemudian bersifat empiris, yaitu berdasarkan fakta. Kemudian dilaksanakan secara sistematis. Oke, demikian ya. Nah, ketika kita melakukan aplikasi metode ilmiah ini, maka kita punya sarana. 4 sarana yang penting dalam berpikir ilmiah adalah yang pertama, punya sarana logika. Nah, nanti kita akan belajar mengenai logika dan Bapak-bapak sudah paham. Jadi nanti kita mengulang itu ya sifatnya. Kemudian statistika, salah satunya adalah rancangan percobaan, tetapi kan kita tidak menggunakan ini ya. Kemudian yang ketiga metode ilmiah, yaitu apa? Metode ilmiah ini dia, ya. Dasar-dasarnya itu empiris, sistematis, teoritis, objektif, logis, analitis, ya. Kemudian bahasa. Karena apa? Karena kita mengungkapkan semuanya itu dengan bahasa. Nah, kalau kita perhatikan skema metode ilmiah atau penelitian ilmiah yang akan dilaksanakan oleh Bapak-bapak semuanya itu begini ya, seperti ini. Dimulai dari sekarang. Nah, Bapak-bapak sudah ada di sini ya. Ada topik masalah, ada judul. Bapak-bapak sudah sampai di sini. Nah, nanti akan jalan ke sana. Ya, akan jalan sampai ke hipotesis. Nah, ketika kita mempunyai judul, kemudian kita mau membuat hipotesis, jadi sebelum penelitian kita punya hipotesis, hipotesis ini dasarnya dari studi pustaka. Contoh ini, misalnya, saya ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh curah hujan terhadap produksi kelapa sawit. Nah, ini gampang ya, pengaruh curah hujan terhadap produksi kelapa sawit. Saya sudah mempunyai pengetahuan bahwa kalau hujannya bagus, itu produksinya ya bagus, kira-kira begitu ya. Tapi saya tidak boleh membuat hipotesis langsung seperti itu. Hipotesis saya adalah curah hujan semakin tinggi curah hujan, maka produksi semakin meningkat. Saya tidak boleh langsung membuat seperti itu. Saya harus mencari pustaka yang mendukung opini saya itu, ya. Mendukung pengetahuan yang sudah saya peroleh itu. Dari mana ini saya peroleh? Nah, saya harus mencari pustaka-pustakanya. Dari pustaka tersebut disusunlah hipotesis. Jadi ketika Bapak-bapak membuat hipotesis, Bapak-bapak menyusun studi pustaka dan membuat hipotesis. Ini kita sebut dengan logika deduktif di sini. Ya. Jadi ini tadi. Nah, logika. Ya. Di sini logika. Kemudian dari hipotesis ini, Bapak-bapak akan menyusun metode dengan desain tertentu, dengan teknik pengukuran tertentu, kemudian dengan sampling tertentu, dan seterusnya. Ya, di sini. Untuk apa? Untuk membuktikan hipotesis. Jadi setelah ada hipotesis, nah saya yang mau membuktikan bahwa curah hujan memang mempengaruhi atau meningkatkan produksi. Maka saya membuat metodenya. Saya membuat desainnya, saya membuat teknik samplingnya. Oh, saya hanya menggunakan data sekunder atau ada data primernya dan seterusnya di sini untuk membuktikan hipotesis ini. Ya, semuanya fokus di situ. Nah, setelah saya menyusun ini ya, Bapak-bapak proposal sampai di sini sudah setuju, dosen pembimbingnya sudah seminar proposal, semuanya sudah siap, laksanakan ya, dilaksanakan. Dari pelaksanaan tersebut, bisa memperoleh data sekunder, data primer, dan seterusnya, kita mendapat hasil dan dianalisis. Setelah hasil dianalisis dari beberapa parameter yang kita amati, kita menyusun suatu kesimpulan. Nah, dalam hal membuat kesimpulan ini, kita menggunakan logika induktif. Selesai ujian.
ya, lulus. Nah, ini tadi wisuda di Instiper tadi ada 10 magister manajemen, ya, ada 10 MSI yang di wisuda. Ya, kakak kelas bapak-bapak semuanya angkatan 22. Ya, angkatan 22. Ini sebentar lagi angkatan 23 ini sudah siap-siap ini. Angkatan 23 sudah ada yang mulai penelitian. Nah, nanti ini giliran bapak-bapak, ya. Oke. Sampai di situ. Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Nah, dari tadi ada kata logika. Bapak-bapak pasti sudah pernah mendengar ini, logika deduktif dan logika induktif. Kita ingat lagi ya. Pertama, apa itu logika? Logika adalah cara berpikir. Gampang dong. Logika adalah cara berpikir. Cara berpikir bagaimana? Cara berpikir yang valid. Sehingga akibatnya kita akan memperoleh kesimpulan yang benar. Begitu. Ya. Apa yang namanya valid? Yang disebut valid adalah dilakukan secara benar. Ya, jadi logika adalah cara berpikir. Cara berpikir yang bagaimana? Yang valid. Terus sehingga apa? Sehingga diperoleh kesimpulan yang benar. Nah, kalau kita bicara soal logika, maka kita akan berhubungan dengan istilah lain, yaitu filsafat, kebenaran, ya. Secara ringkas saja. Apa itu filsafat? Filsafat adalah cara berpikir yang radikal. Sorry, ini harusnya radikal bukan radial ya. Yang radikal dan menyeluruh. Artinya ketika kita berfilsafat, maka kita akan menggali sampai sedalam-dalamnya permasalahan yang sedang kita bahas atau cara berpikir kita pikirkan tersebut. Ya, itu yang disebut dengan filsafat. Nah, kalau filsafat ilmu berarti adalah cara berpikir yang dimiliki suatu kemampuan cara berpikir yang dimiliki manusia sehingga karena sifatnya itu radikal dan menyeluruh, kita dapat memperoleh dasar-dasar yang dapat diandalkan. Ini artinya dogma, ya, atau teori baru maksudnya. Ya, kita dapat menyampaikan, menetapkan teori baru. Nah, ini bapak-bapak nanti kira-kira seperti ini. Nah, ketika melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan penalaran kita dan menggunakan metode ilmiah sehingga kita dapat menyampaikan kebenaran. Jadi kuncinya dalam penelitian sebenarnya kita ingin memberikan atau menyampaikan kepada masyarakat kebenaran. Contoh, tadi penelitian yang saya sampaikan tadi, pengaruh curah hujan terhadap produksi kelapa sawit. Secara secara umum, masyarakat umum itu mengatakan bahwa curah hujan itu berpengaruh terhadap produksi. Semakin tinggi curah hujan, produksinya semakin bagus. Benarkah? Nah, diteliti. Ternyata hasilnya benar. Ternyata hasilnya memang kalau curah hujan itu meningkat, tidak selalu benar juga ya. Kalau curah hujan itu meningkat, maka produksi akan meningkat jika tanahnya mineral, jika topografinya datar, ada syarat-syaratnya. Nah, itulah kebenarannya ya. Kalau itu ada di rendahan, hujan terus-menerus, ya mesti tergenang. Akibatnya bukan produksinya tambah tinggi, tapi produksinya menurun. Nah, jadi kebenarannya bagaimana? Nah, tergantung juga, ternyata tidak selalu demikian. Kemudian kalau kita berbicara soal logika yang merupakan cara berpikir, kemudian dalam hal ini kita berhubungan dengan penalaran, maka kita bertanya apa bedanya logika dan penalaran. Kalau logika adalah cara berpikir, kalau penalaran adalah proses berpikir. Prosesnya itu disebut penalaran. Caranya disebut logika. Cara berpikir di dunia ilmiah ya disebut logika. Nah,
mengenai prinsip penalaran yang disebut dengan proses berpikir yang dimiliki manusia dalam menarik kesimpulan tersebut, kita bertemu dengan 3 hal sebagai prinsip dasar penalaran. Yang pertama adalah prinsip identitas, yang kedua prinsip kontradiksi, yang ketiga prinsip eksklusi. Ya, baik, kita lihat satu persatu ya. Apa itu prinsip identitas? Prinsip identitas artinya begini. Ketika kita melakukan pemikiran atau melakukan proses berpikir, maka kita akan menyampaikan suatu hal. Nah, suatu hal itu kita punya prinsip pertama, identitas. Suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Artinya, ketika kita menyebut P, maka yang disebut P itu adalah sama dengan P, bukan yang lain. Jadi kalau saya mengatakan curah hujan, ya curah hujan, bukan yang lain. Itulah yang disebut dengan prinsip identitas. Yang kedua, prinsip kontradiksi. Apa itu prinsip kontradiksi? Sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu dan bukan hal itu pada waktu yang bersamaan. Sesuatu tidak mungkin mempunyai nilai benar dan tidak benar pada saat yang sama. Jadi, sesuatu tidak mungkin secara bersamaan merupakan P dan non-P. Kalau saya membuat mau berpikir mengenai curah hujan meningkatkan produksi, tidak mungkin sekaligus saya mengatakan curah hujan menurunkan produksi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Namanya prinsip kontradiksi. Kemudian yang ketiga, prinsip eksklusi. Sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga. Ya, sesuatu mesti P atau non P, tidak ada tengah-tengahnya. Ya P tapi juga ya non P, itu tidak bisa. Curah hujan tapi juga bukan curah hujan. Curah hujan meningkatkan produksi tapi juga curah hujan tapi juga menurunkan produksi sekaligus, tidak mungkin. Ya, dua sifat yang berlawanan penuh tidak mungkin keduanya dimiliki suatu benda. Jadi mesti hanya salah satu, apa meningkatkan atau menurunkan. Begitu. Oke, sampai di sini dulu. Ini tadi Bapak-bapak, apakah ada yang ingin disampaikan atau lanjut dulu? Lanjut ya. Lanjut. Oke, ini nanti ini sebenarnya awal dari kuliah ya. Nanti setelah ini nanti ada kelanjutannya, yaitu mengenai unsur-unsur penelitian. Ya, tapi tentu saja dasarnya ini dulu. Nah, demikian. Jadi proses berpikir yang dilakukan secara analitis, maka kita menggunakan suatu logika tertentu. Ya, jadi apa hubungan penalaran dan logika? Penalaran adalah proses berpikir, logika adalah caranya. Jadi kalau proses berpikirnya itu dilakukan dengan cara analisis, maka kita akan menggunakan logika tertentu, cara berpikir tertentu. Nah, logika itu pertama kali disampaikan oleh Alexander Aphrodisias yang pada waktu itu menyampaikan logika itu artinya ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran. Artinya benar atau tidak benarnya suatu cara berpikir. Itu logika. Jadi logika tadi disampaikan adalah cara berpikir. Yang bagaimana? Yang benar. Yang valid. Sehingga apa? Sehingga hasil dari cara berpikir tersebut yang kita sebut kesimpulan itu benar. Begitu. Nah, dari tadi kita bicara soal berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir adalah objek material logika. Jadi objeknya itu adalah berpikir. Jadi berpikir adalah kegiatan, ya, kegiatan pikiran, kegiatan akal budi manusia.
Dengan berpikir manusia mengolah sesuatu, mengolah fakta, mengerjakan fakta, atau mengolah teori, mengerjakan suatu teori, mengerjakan suatu pengetahuan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempertimbangkan, menguraikan, ya. Nah, nanti kita akan belajar ini, yang namanya menguraikan itu bagaimana. Membandingkan, nah mungkin Bapak-Bapak nanti dalam penelitian akan membandingkan ya. Menghubungkan antara pengertian satu dengan pengertian lainnya, ya, sehingga akhirnya dengan mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, menghubungkan, mencari hubungan maksudnya ya, mencari hubungan akan diperoleh hasil yang kita sebut dengan kesimpulan. Begitu. Jadi itulah nanti yang akan dikerjakan oleh Bapak-Bapak ketika melakukan penelitian. Ya, sebenarnya dasarnya itu. Nah, dua jenis logika ini Bapak-Bapak sudah pernah mendengar semua, yaitu logika induktif dan deduktif. Kapan kita menggunakan logika deduktif dan kapan kita menggunakan logika induktif? Tadi sudah kita lihat di sini ya. Nah, ini. Ya. Bapak-bapak akan menggunakan logika deduktif ketika menyusun hipotesis. Pada saat menyusun hipotesis itu, Bapak-bapak akan mencari pustaka terlebih dahulu sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian dari seluruh pustaka tersebut, Bapak-bapak akan membuat suatu kesimpulan khusus. Itu yang disebut dengan logika deduktif. Dalam hal ini kita menggunakan konsep rasional. Nah, setelah memiliki hipotesis, kita harus membuktikan. Nah, tadi itu, mana? Nih ya, setelah punya hipotesis kita mau membuktikan hipotesis tersebut. Dengan apa? Dengan penelitian. Jadi penelitian itu sebenarnya arahnya untuk membuktikan hipotesis. Nah, kita kembali ke sini ya. Ketika kita membuktikan hipotesis, itu kita menggunakan logika induktif. Kenapa? Karena kita akan memperoleh banyak data, banyak fakta, kita analisis dengan statistik. Nah, banyak fakta ini kan berarti fakta A, fakta B, fakta C, fakta D. Dari semua fakta ini kita membuat satu kesimpulan umum yang mewakili dari seluruh fakta tersebut. Ini kita sebut dengan logika induktif. Ya, dalam hal ini kita menggunakan konsep empirisme. Begitu. Ya, jadi logika induktif atau generalisasi, yaitu ketika kita membuat kesimpulan ini ya, mau membuktikan hipotesis, adalah cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum, dari hal yang bersifat khusus, individual atau fakta-fakta menjadi satu kesimpulan umum, ya, atau membuat kesimpulan umum dari fakta-fakta, dari beberapa fakta yang masing-masing saling individual sih, tapi saling berhubungan. Nah ini ya, misalnya ini, tadi kan kita melakukan penelitian mengenai pengaruh curah hujan terhadap produksi kelapa sawit. Faktanya, ketika curah hujan tinggi, jumlah TBS meningkat. Ketika curah hujan tinggi, berat TBS meningkat. Contoh loh ini ya, ketika curah hujan tinggi, apalagi jumlah bunga betina meningkat. Kesimpulannya curah hujan meningkatkan produksi. Nah seperti itu. Ya, jadi beberapa fakta, beberapa data kita buat satu kesimpulan. Itu yang kita sebut dengan logika induktif. Sekarang logika deduktif. Apa itu logika deduktif? Adalah cara menarik kesimpulan yang merupakan kesimpulan khusus, dan ini kebalikannya ya, ditarik dari pernyataan umum. Dalam hal ini kita akan menggunakan silogisme namanya. Ada premis mayor, ada premis minor. Nah ini Bapak-bapak. Contoh ini penelitian mengenai pengaruh urea terhadap pertumbuhan tanaman. Premis mayor di dalam teori yang kita peroleh, nitrogen adalah unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman.
Padahal saya mau menggunakan urea. Jadi saya butuh premis minor. Urea mengandung nitrogen. Sehingga hipotesisnya adalah urea mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Gimana Bapak? Sampai di sini dulu. Apakah paham ya? Maksudnya paham. Oke? Saya itu mau mencari wajah saya supaya muncul, tidak kelihatan ya. Cara mencari wajah. Nah ini. Gimana Bapak? Gimana? Oke, Pak Crosby, Pak Rudi, Pak Aisan, Pak Yati. Ya Bu, lanjut Bu. Lanjut, oke. Nah, ketika Bapak-Bapak tadi sudah saya sampaikan di atas ya, sebentar. Nah ini, ya. Ketika Bapak-Bapak atau kita semua melakukan penelitian, sebenarnya kita ingin memberikan sesuatu yang benar, artinya suatu kebenaran. Seperti yang tadi saya cerita, saya membuat penelitian pengaruh curah hujan terhadap produksi kelapa sawit. Benar enggak? Nah, nanti dari data-data tersebut saya memberikan suatu kesimpulan. Kesimpulannya tadi itu ya, jumlah TBS-nya meningkat, berat TBS meningkat. Kemudian apa tadi yang ketiga tadi ya? Jumlah bunga betinanya meningkat. Kesimpulan saya, curah hujan meningkatkan meningkatkan produksi kelapa sawit. Ini yang saya sampaikan. Ini benar ini, karena sudah saya analisis dan seterusnya. Artinya, hasil penelitian Bapak-Bapak nanti adalah kebenaran yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi, Bapak-Bapak kan sudah bekerja, selama ini punya banyak data. Terus sekarang dalam kuliah di Magister Manajemen ini, data-data yang dimiliki oleh Bapak-Bapak itu ingin diwujudkan di dalam sebuah hasil penelitian. Sehingga Bapak-Bapak akan membuat suatu metode tertentu sedemikian, sehingga data tersebut bisa masuk, dianalisis, kemudian kita mendapatkan kesimpulannya, dan ini disampaikan. Oh ternyata begini loh, data yang saya miliki di perkebunan itu ternyata mempunyai gambaran yang memberikan kesimpulan yang demikian. Jadi itu kebenarannya. Ya. Oke. Jadi artinya ketika kita melakukan penelitian sebenarnya kita mau menyampaikan kebenaran. Ya, jadi itu. Dalam filsafat itu ada dua aliran. Yang pertama aliran rasionalisme dan kemudian yang kedua adalah aliran empirisme. Ya. Aliran rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan yang benar adalah rasio atau kebenaran itu bisa diperoleh dengan cara rasio, melalui rasio. Nah, ini yang pertama ini dalam proses penelitian kita diwujudkan ketika membuat hipotesis. Saya balik lagi ke sini ya. Ketika membuat hipotesis. Mana tadi? Nah ini. Ya. Ketika kita menyusun hipotesis, kita menggunakan aliran rasionalisme tersebut. Ya, yang dikatakan benar itu adalah jika secara rasio itu benar. Kemudian yang kedua adalah empirisme, yaitu paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan yang benar itu ada melalui pengalaman atau indera atau fakta. Ya, dalam hal ini fakta. Data yang diperoleh di lapangan, ini fakta, namanya empirisme. Nah, di dalam model penelitian kita, empirisme itu muncul ketika Bapak-Bapak memperoleh fakta-fakta setelah penelitian, yaitu ketika membuktikan hipotesis. Jadi penelitian adalah gabungan dari rasionalisme dan empirisme.
Begitu. Oke, Bapak-Bapak? Ya. Jadi kedua pandangan tersebut melahirkan teori kebenaran. Nah, teori kebenaran tadi kalau menurut empirisme itu adalah disebut teori korespondensi, yaitu benar jika fakta sesuai dengan fakta. Sedangkan teori menurut rasionalisme kita mendapat teori kebenaran koherensi. Ya, jadi teori kebenaran korespondensi, pernyataan dikatakan benar jika korespon dengan fakta, jika sesuai dengan fakta. Ya. Sedangkan teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren. Suatu pernyataan disebut benar jika sesuai atau koheren dengan pernyataan logis atau dengan konsep-konsep. Ya, nah ini pragmatisme itu di luar filsafat. Jadi pragmatisme itu bukan aliran filsafat. Namun sekarang ditambahkan kalau sesuatu dianggap benar jika punya manfaat. Ya, korespon tadi sesuai dengan fakta, koheren itu sesuai dengan teori. Ya, oke, demikian Bapak mengenai landasan penelitian ya, filsafat yang melandasi penelitian. Mudah-mudahan ini apa ya? Kalau kita memegang hal ini, maka kita akan bisa melangkah dengan benar. Nah, setelah itu baru kita masuk ke penelitian kita. Oke, ada pertanyaan mengenai teori tadi? Lanjut? Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Nah, sekarang kita akan bersama-sama berdiskusi. Ini saya sudah menyiapkan ini ya, sudah menyiapkan, ini sudah ada hadirin yang tampil lagi nggak ini? Salam Jonar itu ada bukannya. Salam Jonar, oke. Berarti lengkap ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan ini. Ya. Nanti kita bersama-sama akan melihat konsep-konsep dalam penelitian Bapak-Bapak. Jadi menuju kepada proposal ya. Kita akan menuju kepada proposal. Yang hilang itu Pak Mas Kuni ya. Oke. Ya, unsur penelitian. Yang pertama adalah konsep. Apa itu konsep? Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Namanya konsep. Konsep itu mempunyai derajat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka akan semakin mudah diukur, bisa diukur. Contoh. Benar, saya ingin ya. Contoh, pengaruh urea terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, berarti konsep yang ada di situ adalah pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses yang menggambarkan pertambahan massa. Nah, ngukurnya bagaimana? Pertumbuhan. Gimana mengukur pertumbuhan? Apakah Bapak-Bapak ada yang bisa menyampaikan mengukur pertumbuhan bagaimana? Gimana? Diukur fisiknya, Bu. Fisiknya, oke. Berat kering, berat basah. Oh, berat, oke. Berarti saya tidak mengukur pertumbuhan, tapi saya mengukur berat. Nah, itu artinya konsep pengukur pertumbuhan itu masih abstrak. Nggak bisa langsung ditemukan. Pertumbuhan dapat ditemukan ketika kita mengukur berat. Ketika kita mengukur volume, berarti konsep ini abstrak. Nah, konsep yang abstrak itu kita uraikan. Jika Bapak-Bapak dalam penelitian ada konsep yang abstrak, diuraikan dulu. Ya, diuraikan dulu menjadi komponen-komponennya. Jadi waktu kita mengukur pertumbuhan, mengukurnya gimana pertumbuhan? Oh, saya mengukur beratnya. Ah, itu berarti berat merupakan komponen pertumbuhan. Itu ya. Setelah kita menguraikan pertumbuhan itu menjadi komponennya, ada berat, ada volume, ada tinggi atau panjang, ada diameter, barulah kita bisa mengukur.
Selama pertumbuhan itu hanya kata pertumbuhan saja, kita nggak bisa ngukur. Nah, itu yang namanya konsep yang sifatnya masih abstrak. Kemudian kita uraikan menjadi komponen-komponen yang realistis, yang real, sehingga bisa diukur. Nah, ini nanti kita akan belajar di sini. Dimulai dari judul penelitian. Nah, siapa yang mau menyampaikan judulnya dulu? Pak Rudi aja. Pak Rudi, yuk judulnya apa? Judulnya belum pasti nggak apa-apa. Jadi masih ngawang gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi kira-kira begini loh judul saya gitu. Yuk Pak Rudi. Ini judul yang beneran atau judul-judulan, Bu? Judul beneran. Rugi kalau mikirnya itu ternyata nggak dipakai. Oh, ini harus dibuka dulu nih, Bu. Tidak persis nggak apa-apa, Pak. Apa ya kemarin ya? Rencananya. Kan ada rencana nih. Oh, ini rencananya saya ini, Bu. Apa itu? Pengamatan status hara melalui penginderaan jarak jauh. Pengamatan status hara penginderaan jarak jauh. Oke, nah sekarang ini ya, saya kembali ke sini teori tadi. Jadi dalam penelitian itu ada unsur-unsurnya. Yang baru kita pelajari sekarang adalah konsep. Di dalam unsur-unsur penelitian itu antara lain konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, definisi operasional. Kita ada di konsep dulu. Ya, nah sekarang penelitiannya ini. Konsep di dalam penelitian Bapak Pak Yodi apa? Nah, kita lihat dulu kata kuncinya. Kata kunci penelitian Pak Rudi apa gini? Kata kuncinya status hara dan penginderaan jarak jauh. Kemudian penginderaan Jarak jauh. Nah, ini ya. Bentar. Oke, nah kemudian konsepnya. Apa itu status hara? Status hara adalah kandungan unsur-unsur hara di dalam tanaman. Nah, cara ngukurnya bagaimana? Kalau yang konvensional itu dengan LSU. Cara ngukurnya adalah dengan mengukur kandungan nitrogen. Iya, mengukur nitrogen, Kandungan kalium, kandungan fosfor, dengan metode kandungan yang dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Nah, oke. Bentar. Nah, ini ya. Ini contohnya. Status hara, berarti status hara ini, kalau gimana cara mengukur hara? Saya mengukur nitrogen loh, nitrogen kok hara. Artinya nitrogen, kalium, fosfor, Mg dan lain-lain itu adalah komponen-komponen hara. Gitu. Nah, dari sini Pak Rudi menemukan nitrogen, kalium, fosfor, Mg. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, kata kunci kedua adalah penginderaan jauh. Ini apa Pak? Penginderaan jauh adalah model. Ya, model Bu. Dia pengamatan melalui satelit itu Bu. Iya. Nah, citra satelit. Sekarang ngukurnya bagaimana? Gini loh, sekali ini ya, harap diperhatikan buat semuanya. Ketika Bapak-Bapak melakukan penelitian,
Hasil akhir penelitian adalah data. Itu yang harus dipahami betul itu. Kalau aku nggak punya data, berarti penelitianku belum selesai. Jadi ketika Bapak mendapatkan data, yang mau saya sampaikan kepada khalayak ramai, ya, gitu Pak. Data pertama mengenai status hara, oke. Nanti akan dibandingkan toh Pak, ini berarti Pak Rudi. Ya. Pak Rudi akan mengukur secara konvensional, kemudian akan membuat citra satelit akan diinterpretasikan. Ya. Itu kan Pak. Nah, berarti penginderaan jauh ini, bagaimana apa yang diperoleh oleh Pak Rudi nanti adalah citra satelit. Ya, citra satelit. Terus cara ngukurnya bagaimana? Warna. Iya, Bu. Itu kan? Warna daun. Apalagi? Apa hanya warna daunnya saja? Ukuran. Ya kan? Ukuran nanti mempengaruhi. Berapa ukuran kanopinya? Berapa lebarnya di setiap pelepah? Nah, jadi citra ini nanti akan kita lihat dengan warna, ukuran, jumlah bisa nggak Pak? Bisa, jumlah bisa atau tidak? Bisa. Nah, nanti akan bisa diketahui. Kemudian bentuk bisa nggak? Mungkin nggak ada bisa diperoleh bentuk nggak? Bentuk kanopi. Ini misalnya ya, kalau kekurangan fosfor, batang sawit itu yang kekurangan fosfor, itu batangnya itu akan menggambarkan bentuk seperti huruf P, itu, seperti piramid. Iya. Bisa. Itu kelihatan nggak itu kalau dari citra satelit? Dari ukuran dan bentuk bisa untuk ini ya, bentuk kanopinya. Jadi ada beberapa. Nah, ini Pak Rudi sudah memperolehkannya. Oh, jadi nanti aku akan itu ketemu tuh Pak. Nah, ini nanti dibuat kerangka. Terus cocok enggak itu? Dicocokkan kan ini. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan oleh Pak Rudi? Yang dibutuhkan adalah jumlah sampel. Sampelnya itu harus banyak ya, supaya kita bisa memastikan. Ya, itu contohnya seperti itu. Nah, ini akan menjadi gambaran kerangka, Pak. Nah, besok kita buat ini karena sekarang kita baru sampai ke konsep. Nah, ini nanti terakhir nih definisi operasional, kita menemukan kerangkanya. Ya, nanti kita semua akan jadi bagi riset itu outputnya adalah proposal, artinya setelah setengah jadi atau seperempat jadi. Ya, Bu. Kalau sekarang kan masih kalau coba sekarang membuat proposal ya berarti bisa saja, tapi sambil kuliah sambil nyusun proposal Bu ya. Ayo nyusun sekarang buat proposal semuanya, besok presentasi ya bisa, tapi ya amburadul, artinya ya gitu. Tapi kita sekarang dari depan, dari nol. Dari nol itu pertama tahu dulu dasar filsafatnya. Nah, sekarang kita coba ngoncei kalau bahasa Jawa. Ngoncei itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengupas. Nah, mengupas isi dari topik tersebut. Sebenarnya apa sih di dalam penelitianku itu? Nah, ini sudah mulai ada gambaran toh Pak Rudi? Mulai ada gambaran. Kalau kemarin saya yang pengamatan ini saya hanya warna daunnya sebut, tapi setelah dari ukuran jumlah bentuk boleh juga nanti dicoba. Jadi kalau kita itu namanya ngoncei Pak, itulah cara berpikir analitis itu kayak gini nih. Ketika terus citra satelit apa ya yang komponen-komponen dari citra yang, gitu yang kan. Paling banyak kan ini Bu. Komponen itu penting ya. Kita mengenali komponen mengenali komponen-komponen dalam penelitian kita itu penting karena dengan begitu kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, sekarang siapa nih?
Pak Yogananda, mana ini? Ayo Pak Yoga. Boleh, Bu. Judulnya analisa keseimbangan hara menggunakan metode DRIS pada beberapa kategori umur tanaman kelapa sawit DRIS. Pada beberapa umur tanaman kelapa sawit di tanah spodosol dan septisol. Entisol. Inseptisol, Bu. Oh, inseptisol. Ini metode apa, Pak? DRIS. Metode? DRIS. Aduh, nggak jelas sih. DRIS, Bu. Diagnosis and Integrated System. Nah, wis nggak apa-apa. Tiru nggak apa-apa. Yang penting paham lah Pak anunya. Saya seperti itu. Oke ya. Keseimbangan hara dengan menggunakan metode apa? Suara ya, Pak Yogananda putus-putus sih. Iya, Bu. Oke. Kata kuncinya apa? Katanya hara. Keseimbangan hara ya. Keseimbangan hara. Terus metode apa ini? Aku saya nggak ngerti ya ini. DRIS. DRIS ini betul ya? Saya pun masih belajar, Bu. Ini benar, Pak? Ya, betul. Oke. Terus? Benar, Bu. Benar. Terus kategori umur kelapa sawit, tanah spodosol dan septisol itu. Tanah spodosol, septisol. Ya, oke. Ini kata kuncinya. Nah, ini yang kita uraikan ya. Kita uraikan. Keseimbangan hara. Apa itu keseimbangan hara? Adalah imbangan beberapa unsur hara di dalam tanah. Kan ini toh, Pak? Halo. Rang ukurnya bagaimana? Keseimbangan hara itu status unsur hara di dalam tanaman. Tanaman kok tanah? Tanaman. Halo, Bu. Iya, ya. Dalam tanah apa dalam tanaman, Pak? Halo. Dalam tanah atau tanaman? Tanaman. Oke. Berarti akan mengukur N, T, K, MG, dan seterusnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sekarang metode DRIS itu apa? Halo, Bu. Halo. Metode DRIS apa, Pak? Halo, Pak Yogananda. Bu.
Metode DRIS gimana, Bang? Metode pengamatan, salah satu metode peta kandungan hara di tanam. Dengan cara? Dengan analisis laboratorium, apa bukan? Ya, analisis laboratorium. Terus hubungannya dengan tanah spodosol dan insektisol. Apa yang terjadi pada tanah spodosol? Haranya bagaimana? Insektisol haranya apa dengan spodosol dan insektisol? Nah, ini yang perlu dicari. Nah, ini nanti dari sini nanti dibuat kerangka. Oke, sampai di sini dulu ya, Pak ya. Siap, Bu. Nah, yuk siapa lagi? Saya, Bu. Bu, Saya, Bu. maaf, salah itu. Bu. Pak siapa ini? Bu. Saya, Bu. Halo, Pak Kosi. Bu, mau coba, Oh, Bu. Pak Lamsonar. Iya, Bu. Oke, Pak Lamsonar. Halo. Itu sepertinya Pak Yoga masih mau nyambung tuh, Bu. Oh, Pak Yoga. Bu, itu revisi, Bu. Putus ya. Gimana Pak Yoga? Keseimbangan hara. Konsepnya keseimbangan hara pada unsur hara di dalam tanah. Tanah atau tanaman, Pak? Tanaman, Bu. Dari sini pengamatan dengan ya betul, Bu, betul, Bu. Di tanaman, betul, Bu. Tanah, Bu. Dalam tanaman ya. Ya, betul, Bu, betul, Bu. Oke, nah hubungannya dengan tanah gimana, Pak? Hubungannya dengan tanah itu di tanah yang spodosol biasanya kan kandungan hara lebih sedikit, Bu. Kandungan haranya lebih sedikit. Nah, yang insentif kan kandungan hara relatif normal. Oke, ya nanti akan dihubungkan. Ini maksudnya kan begitu ini. Berarti kan ini juga nanti akan dianalisis kan, Pak? Iya, betul, Bu. Nanti kayak bentuk kurva gitu jadinya. Mana yang pas untuk jatuhnya nanti ke rekomendasi pupuk untuk tanaman insektisol berapa supaya kandungan hara di tanaman normal gitu. Kan ya, berarti kan ada analisis SSU dan LSU ya. Nah, dari SSU dan juga ya bagus ini. Semuanya bagus. Ada, tinggal di kolek. Ya. Oke, nah ini nanti akan dibuat konsep dalam kuliah berikutnya. Oke, sekarang siapa lagi yang mau menyampaikan judulnya? Halo. Saya, Bu, mau nyoba, Bu. Oke, Pak Alam Sunar. Saya silakan, mau Pak. menyampaikan judul ini, Bu. Metode MRP. MRP itu, Bu, Material Recruitment Planning, Bu. Jadi saya singkat dengan MRP. Jadi metode MRP untuk pengendalian persediaan bahan baku, bahan baku pada PT Bumi Tama Gunajaya Agro
wilayah 10, Bu. MRP tadi apa lagi? Lupa saya. Metode MRP itu material recruitment planning, Bu. Planning, Bu. Oh, MRP toh. Iya, Bu. Bu, saya bisa nggak, Bu, nambahkan di apa itu di PT Bumi Tamagunya Agro wilayah 10, saya tambahkan unitnya, bisa nggak, Bu? Unitnya misalkan di wilayah 10 itu ada 6 unit atau 7 unit, saya ambilnya 2 unit aja sebagai sampel, bisa nggak, Bu? Oh, kalau sampel bisa, Pak. Oh, ini, Bu. Kalau hanya satu unit, maka kita biasanya nulis begini. Studi kasus di unit. Oke, Bu. Unit BBNE dan PHYE, Bu. Itu kalau misalnya hanya beberapa unit. Ya, Bu, kalau gini loh, Pak. Kalau 7 unit yang ada itu berbeda-beda, maka kita menambahkan studi kasus di unit berapa. Karena studi kasus tersebut tidak bisa mewakili unit yang lain. Tapi kalau 7 unit itu semuanya sama, maka itu kita sebut sampel aja. Khususnya di BGA gimana? Oke. Jadi kalau setiap unit itu mempunyai sistem yang berbeda, maka kita tidak satu unit atau 2 unit itu tidak bisa mewakili seluruh unit di wilayah 10. Nah, tapi kalau sebenarnya sama semua atau mirip begitu, maka 2 unit itu bisa mewakili seluruh wilayah 10. Itu Pak Lonjunar. Oke, siap, Bu. Terkopi, Bu. Oke. Sekarang nomor 1 itu kita mencari kata kunci. Jadi Bapak-Bapak itu ya, pertama kata kuncinya apa? Kita metode ini ya. Iya, Bu. Terus pengendalian ya. Iya, Bu, pengendalian stok. Pengendalian stok. Terus PT BGA wilayah 10. Kan gini dah. 10-nya pakai Iya, X atau pakai? Pakai 10, Bu. Angka 10. Angka Arab. Bukan angka 10, Bu. Angka. Ini yang namanya angka Arab, Pak. Kalau Ya, yang seperti ini, ya ini angka Romawi ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsepnya. Metode MRP adalah ini, Bu, menjamin tersedianya material, Bu. Nah, untuk mendapat data ini caranya bagaimana, Pak? Data apa yang Pak Lamjunar itu bisa mengatakan metode tersebut sesuai atau tidak sesuai? Jadi gini, Bu, di pertengahan tahun itu kita di wilayah 10 itu, Bu, menerapkan sistem MRP ini, Bu. Jadi kita itu awal kerusuhan, Bu, itu kan kita bisa lihat di SHP nanti. Ini metode MRP. Terus problemnya apa, Pak? Gimana, Bu? Problemnya apa? Jadi gini, bentar ya. Saya kembali kepada ini ya. Jadi ketika kita penelitian, kita ada beberapa hal. Ya. Kita akan menjelaskan suatu fenomena. Ataukah kita ingin menyusun prediksi? Ataukah kita ingin mengendalikan fenomena? Kemudian, sebentar ya. Ini yang minggu depan.
Nah ini, ketika kita melakukan penelitian, mungkin kita mau mempelajari suatu kejadian di dalam populasi, atau hubungan antar populasi, atau distribusi dalam hal populasi, atau kita melakukan kajian terhadap bentuk populasi, kajian terhadap aktivitas, kajian terhadap karakteristik, kajian terhadap perubahan, kajian terhadap hubungan. Nah, mungkin Pak Lamjonar ada di sini ya? Kajian aktivitas ya Pak ya? Ya Bu, jadi kita itu nanti definisinya lah. Jadi gini Bu, saya menjelaskan dikit. Jadi definisinya nanti kita itu tujuannya untuk gimana caranya untuk menjamin kelancaran produksi atau ketepatan waktu penerimaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya oleh pihak produksi merupakan faktor yang sangat penting, Bu. Nah, jadi tujuannya itu untuk menyusun kebijakan ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Atau memberikan masukan Pak ini? Memberikan masukan mengenai kebijakan. Jadi nanti akan dilihat apanya Pak? Jadi nanti di kesenjangan. sini dilihat Bu. Kesenjangan Pak? Iya Bu. Ada Berupa dengan misalnya ini Bu. Ada yang tidak match atau apa gitu loh Pak? Iya Bu, jadi nanti kita di sini datanya itu nanti membuktikan bahwa pemakaian salah satu bahan itu yang kita konsumsi itu pengeluarannya gimana, normal atau tidak normal Bu. Jadi kalau misalkan tidak normal nanti kita bisa mengajukan kembali buat usulan ke head office lah. Nah, jadi ada kesenjangan atau berarti? Iya Bu. Ada kesenjangan itu artinya yang baik adalah apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan ternyata sesuai dengan realisasi, itu Pak? Iya Bu, betul Bu. Nah, ternyata dengan metode MRP yang sudah ada, metode MRP sudah digunakan ya Pak ya? Sudah Bu, sudah. Nah, ternyata ditemukan ada kesenjangan. Artinya ya, realisasi itu ternyata terjadi tidak sesuai dengan rencana. Nah, sekarang yang mau diteliti oleh Pak Lamjonar adalah bagaimana agar rencana dan realisasi itu sama, ya Pak? Iya Bu, betul. Nah, itu artinya sebenarnya adalah membuat prediksi, Pak. Kalau saya lebih cenderung ini membuat prediksi kebutuhan bahan baku. Iya Bu, ya Bu. Nah, kalau prediksi kebutuhan bahan baku sebenarnya prediksi itu bisa dibuat dengan cara, kalau prediksi loh ya, itu dengan cara regresi, Pak. Hanya sekarang kalau regresi, Pak Lamjonar perlu memperoleh data. Iya Bu. Data, kalau regresi itu ada data variabel dependent dan variabel independent kalau dengan regresi loh. Ya, Bu. Tapi kalau data yang dimiliki Pak Lamjonar itu, loh Bu, ini nggak ada variabel dependent independennya gitu. Oh berarti nanti jangan memakai regresi Pak. Jadi nanti jangan membuat prediksi, tetapi bisa kebijakan. Kalau kebijakan, ini kalau kebijakan ya, kalau kebijakan untuk menyusun kebijakan itu Pak Lamjonar bisa membuat SWOT analisis Pak. Jadi mencari itu apa lupa saya. Di strength ya, strength, kemudian big, kemudian opportunity, kemudian tantangannya tantangan lah.
tantangan atau ancaman ya. Tantangan atau ancaman. Jadi kalau yang kedua ini Pak, yang ini itu tidak memakai analisis regresi. Jadi nanti data fakta, karena faktanya itu bukan fakta angka. Jadi Pak Alam sebenarnya itu nanti apa? Saya kurang ya. Kalau faktanya fakta angka, ada variabel dependen, ada variabel independen, maka bisa dilakukan regresi. Tapi kalau fakta yang Pak Alam Junar miliki itu bukan variabel dependen dan variabel independen, maka kalau saya cenderung dibuat semacam ini gitu. Ya Bu, nanti kalau masalah ini saya konfirmasi lah Bu, sering tanya ke Ibu nanti. Jadi misalnya data tersebut menggambarkan apa? Ada kesenjangan. Nah, kesenjangan itu berarti kan Nah, ini kan berarti ketidaksesuaian. Terus kelebihan dari mekanisme itu apa? Nah, ini ditulis. Kelebihannya apa? Ya, saya kurang tahu ya. Kelebihannya mungkin rencana dimatangkan. Nah, ini yang sah di sini. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan suatu hasil, suatu rencana yang sama dengan realita, berarti kan harus bisa memprediksi. Ketika membuat rencana itu ada prediksi. Ini kalau saya loh ya Pak. Ya, soalnya judulnya itu ya. Iya Bu. Terkopi Bu, saya terkopi. Gini Pak. Bahan baku, yang dimaksud bahan baku, ini ya. Ini tak hilangkan dulu. Karena sebenarnya fokusnya di sini. Nah, yang dimaksud bahan baku, ini kan bahan baku pekerjaan toh Pak, bahan baku sarpras kerja toh Pak. Iya Bu, berarti nanti maksudnya Ibu nih MRP ini kalau dependen itu dependen demand ya Bu ya? Gini Pak, ini gini. Jadi rupanya sekarang kita perhatikan ya Pak ya. Sarpras kerja itu kan sebenarnya dipengaruhi, benar nggak ini? Dipengaruhi oleh prestasi kerja toh Pak. Oleh norma dan prediksi volume pekerjaan. Kuncinya di situ sebenarnya. Jadi misalnya nih ya, dalam bulan Juni ini apa tadi? Desember ya. Bulan Desember ini nanti jumlah panen misalnya ada berapa ton. Berarti butuh dodosnya berapa, butuhnya berapa. Nah, di rencana itu yang harus benar. Jadi rupanya alat itu merupakan sarpras ini kalau seperti ini ya Pak ya. Berarti sarpras adalah variabel dependen. Kemudian volume kerja adalah variabel independen. Volume kerja. Iya, Bu. Nah, ini. Jadi nanti akhirnya sebenarnya sarpras itu berkaitan dengan data AKP. Kalau panen tuh ya. Ya, Bu. Kalau bukan apa? Yang berubah-ubah itu kan sebenarnya panen ya. Kalau bangsanya pupuk itu kan tidak berubah. Jumlah anunya sama. Jumlah pokoknya sama. Yang berbeda itu kan panen itu. Gitu. Nah, ini nanti kalau ada data ada seperti ini, itu nanti kita bisa mendapatkan ini. Tapi judulnya itu metode MRP untuk pengendalian persediaan bahan baku. Ini kan tidak bicara soal pekerjaan ini, tapi dalamnya itu bicara begini. Jadi nanti di tempat Pak Alam Junar ini, jadi kaitannya mestinya ini dengan kaitannya dengan volume kerja, bangsanya gitulah.
harus ditambahkan. Apa istilahnya apa di sana? Nah, sehingga kata kuncinya ada volume. Mungkin khusus dipanen, Pak. Kalau menurut saya jangan semuanya, Pak. Baik, Bu. Khusus dipanen aja lah, Bu. Karena MRP itu kan, Bu, khusus yang khusus arjen aja sebenarnya. Khusus panen. Harus ditambahkan ini metode MRP. Untuk pengendalian dengan bahan baku panen ini, Pak, ditambahi. Baik, Bu. Nah, jadi banyak pekerjaan panen. Nah, kalau ada kaitannya, kalau ada kata panen, ini kan kita langsung langsung bisa atau panen. Itu kan kata kunci kan ada tambahan panen, Pak. Ya, Bu, Nah, sehingga nanti terus bisa sampai ke AKP dan lain-lain. Volume kerja, independen, sarpas berkaitan dengan itu. Data AKP itu nanti masuk jadinya. AKP sama fakta. Nanti dicocokkan. Oke, ini sudah jam 20.30. Bapak-bapak, minggu depan kita akan kuliah seperti rencana semula. Minggu depan tanggal berapa tuh? 19. Aduh. Sepertinya saya tanggal 19 itu siang ada manten. Jadi karyawan yang tinggal di ruangan saya, jadi artinya itu saya menjadi atasannya lah. Menikah pada tanggal 19. Apakah bapak-bapak bersedia untuk kuliah malam hari, Pak? Halo. Bersedia, Bu, bersedia. Bapak ya, Pak Marwan, Pak Yoga. Halo Pak Yoga. Ya, Bu. Teman-teman. Bersedia, Bu. Ya, Bu. Bersedia. Malam Ya, aja. saya minta maaf. Soalnya itu menikahnya tanggal 19, saya ingat itu. Kita lihat dulu. Sebentar, tak keluar dulu ya. Nah. Halo, resepsinya itu siang hari Sabtu siang hari. Bapak-bapak itu kalau kuliah hari Sabtu, itu apakah hanya kuliah saya atau setelah kuliah saya ada kuliah lain? Saya kalau hanya kuliah saya, misalnya mundur jam 2 itu masih bisa. Hanya kuliah Ibu aja, Bu. Oh, kalau gitu minggu depan mundur aja nggak apa-apa ya? Nggak usah diganti malam. Kan memang jam 2, Bu. Harusnya, Bu. Bukan jam 13, Bu? Seharusnya jam 1, Bu. Jam 1 kan? Jam 1, Bu. Jam 13. Jam 1. Kalau minggu depan kita mundurkan jam 14, kira-kira bisa nggak, Pak? Setuju, Bu. Ya, daripada malam ya. Oke, jadi minggu depan kita mulai jam 14, jadi satu perjalanannya. Jadi nanti setelah dari tempat pernikahannya itu sampai rumah, terus saya langsung kuliah. Kalau jam 1 nanti terlalu kemerungsung kalau bahasa Jawanya. Bapak-bapak malah harus menunggu saya. Kalau jam 2 kan saya pasti bisa. Oke, minggu depan kita mulai jam 2 sebelum ada kuliah yang lain. Iya, Bu. Jam 2, 3. Ya, kalau jam 2 itu selesainya jam 15.30 kan? Iya, Bu. Nah, nanti kalau misalnya ada kuliah lain mulai jam 15.30 kan masih tetap bisa. Oke. Siap. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih, Bu. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Sampai